Sejumlah peserta aksi berjalan membawa bendera dan rontek-rontek berisi tuntutan. Nah, sama juga aksi demo juga berarti. Ya boleh juga nih. Ini nggak haram. Ini nggak haram nih. Bahkan ada satu Habib, pernyataannya Habib Ahmad bin Jindan dipakai oleh oknum yang mengatakan caci maki. Itu diidentikan dengan demo. Demo beda sama caci maki. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap bakal sehat, jangan lupa ngopi. Beneran kopi gue lebih gede dari yang di rumah nih. Terniat ngundang gue nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera buat seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat afiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, mudah-mudahan itu jadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Ini konten nemenin sahur kalian, gue lagi di luar ya, lagi diundang, kopinya enak. Jadi harap malam kalau ada suara bocah, ya begitulah YouTuber receh, di mana aja ngonten gitu ya, ya kan. Berasa dikangenin orang gitu. Padahal yang kangen ya ada, yang enak juga ada gitu. Ya, konten gue kali ini masih seputaran aku yang dulu tak seperti yang sekarang. Iya. Masih seputar itu. Kemarin gua naikin Pak Ma'ruf Amin dulu BPJS, katanya haram. Sekarang setelah jadi wapres halal, ta'awun malah. Kalau ta'awun itu hukumnya wajib itu, dari haram jadi wajib. Oh keren ya. Iya. Terus ada lagi kan, pernah Bu Mega pernah gua naikin juga, nangis di zaman Mbak SBY sama Puan, sama yang nangis-nangis dari itu dia, naik bensin 200 perak, nangis dia tuh. Mestinya kalau dulu 200 perak nangis, ini berapa ribu? Mestinya sampai netes tuh darah nangis. Mestinya, tapi faktanya lu lihat sendiri. Lu disuruh goreng ganti gorengan jadi rebusan. Ya, terus kalimatnya Pak Mahfud MD. Ya, ini juga Pak Mahfud itu ternyata keren juga ya. Prof. Dia bilang kan, malaikat pun kalau masuk dalam sistem jadi iblis. Ya, gue nggak bilang iblis, yang ngomong profesor. Ya, ntar dibilang gue ngeblisin orang, kagak. Gue nggak mau fitnah iblis gitu. Iblis belum tentu iblis mau jadi mereka kan gitu. Kesian iblisnya malah. Ngopi dah gue. Aduh ya Allah, pedes nih. Terus ada nih, gue ngelihat habis demo 11 April kemarin ada dari anggota oknum, gue nggak nyebut ormas ini secara keseluruhan ya, karena gue pribadi tidak memusuhi ormas manapun. Ya bagi gue ya itu rakyat Indonesia gitu, bukan tugas gue untuk memusuhi siapapun. Yang gue kritisi sampai hari ini adalah tetap tentang kebijakan para pejabat.
Hanya saja ada oknum-oknum ya dari beberapa ormas yang akhirnya karena kelihatan plat merah gitu, sehingga omongannya itu bisa beda gitu kan ya, bisa beda. Nggak cuma para pejabatnya loh ini, ada kan dari usulan dari PBNU kalau nggak salah itu tentang fatwa demo haram. Iya, karena demo 11 April demo haram. Nah, gue dapat berita begini nih, keren nih, berita tahun 2017. Nih beritanya. Dari solopost.com. Demo Solo. Tuntut full day school dihapus, ribuan warga NU turun ke jalan. Haram. Haram nggak nih? Tuh fotonya lu lihat noh. Oh, bendera NU ya. Haram. Enggak ya, nggak haram. Dulu nggak haram. Dulu nggak haram. Sekarang haram. Kenapa? Enging. Emang ya godaan amplop coklat ini. Hah, padahal udah zamannya rekening, uang digital. Itu foto demo Solo, puluhan ribu warga NU berdemo. Puluhan ribu. Menuntut penghapusan kebijakan full day school. Untuk masalah kebijakan full day school, puluhan ribu. Untuk minyak goreng, yang full day school itu untuk anak-anak. Ini minyak goreng, bensin, pemaksaan vaksin. Ada turun? Enggak. Kenapa? Apa ada hubungannya dengan plat merah? Ngopi kita. Kita baca dulu ya, baca supaya nggak salah nih. Nanti linknya gue kasih di situ. Bacanya gue. Ini sekali lagi ya. Ini gue nyebutnya yang memfatwakan haram itu oknum. Karena gue juga mungkin secara organisasi gue bukan warga NU. Tapi secara kultural gue NU banget. Amaliyahnya NU, amaliyah gue. Gue sekolah SMP di SMP Wahid Hasyim 1 Surabaya. Wahid Hasyim NU banget itu. Pondok gue ngajarinnya amaliyah NU. Kita sama mazhabnya, sama ubudiyahnya sama. Ya, sama. Nggak ada beda. Jadi ini cuman mau mengingatkan kepada semua keluarga besar Nahdlatul Ulama. Ayolah, kalau kita ini mau berucap itu kadang-kadang jangan bawa organisasinya gitu. Kalau mau pribadi-pribadi aja. Kita nggak mau bermusuhan dengan NU, nggak mau bermusuhan dengan Muhammadiyah, nggak mau bermusuhan dengan FPI, nggak mau bermusuhan dengan siapapun, nggak mau. Apapun ormasnya. Bahkan tidak mau bermusuhan dengan saudara sebangsa setanah air yang berbeda keyakinan dalam keimanan. Nggak mau musuhan. Tapi ya jangan gini juga gitu ya. Kesannya kan nggak enak. Ini dulu lu pernah demo. Sekarang kenapa kagak gitu. Terus bukan cuman kagak sih. Malah meminta fatwa haram. Yang udah nyata-nyata haram vaksin nggak pernah difatwakan. Bahkan bikin vaksin massal. Udah nyata haram. Ya kan? Aduh ya Allah. Baca deh ya. Rada nyesek gua bacanya. Puluhan ribu warga Nahdlatul Ulama dari berbagai daerah di Solo Raya menggelar aksi menolak kebijakan 5 hari sekolah full day school dengan melakukan long march dari Jalan Bayangkara Barat Stadion Sriwedari hingga Bundaran Geladak. Kamis 24 bulan 8 itu Agustus ya. 24 Agustus tahun 2017 mulai pukul 13.30. Pantauan solopost.com, masa aksi mulai berjalan dari Jalan Bayangkara setelah membentuk barisan panjang dan menerima instruksi dari pimpinan rombongan di bagian depan. Selama mengikuti aksi long march dengan menyusuri Jalan Slamet Riyadi, masa aksi yang mengenakan busana muslim dominan warna putih tersebut terusan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mengumandangkan Subhanul Watan. Sejumlah peserta aksi berjalan membawa bendera dan rontek-rontek berisi tuntutan. Nah, sama juga aksi demo juga berarti. Ya boleh juga nih. Ini nggak haram. Ini nggak haram nih. Bahkan ada satu Habib, pernyataannya Habib Ahmad bin Jindan dipakai oleh oknum yang mengatakan caci maki. Itu diidentikan dengan demo. Demo beda sama caci maki. Setelah sesi orasi, ada orasi.
Aksi damai dilanjutkan pembacaan pernyataan sikap bersama oleh Koordinator Aksi Kiai Muhammad Mahbub didampingi pimpinan cabang NU PCNU se-Solo Raya. Belum selesai, aksi dilanjutkan dengan istighosah di Masjid Agung Solo. Koordinator aksi Kiai Muhammad Mahbub mengatakan warga Nahdlatul Ulama Solo Raya menggelar aksi untuk menolak dengan keras kebijakan 5 hari sekolah yang ditetapkan pemerintah. Siapa yang ditetapkan siapa? Pemerintah. Berarti unjuk rasanya menentang pemerintah. Ngopi, Pak. Biar ada kentelan dikit kopi lu. Lewat penerbitan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Permendikbud nomor 23 tahun 2017 tentang hari sekolah. Berarti sama, boleh. Kenapa sekarang tiba-tiba minta fatwa haram? Bingung dah gue ya. Udahlah, yang normal-normal aja gitu. Andai kata berbeda pandangan gak usah saling menyerang gitu. Toh yang dikritisi oleh yang demo kemarin adalah pemerintah, bukan NU. Pemerintah, yang dikritisi pemerintah. Andai kata kalian pro pemerintah, paling tidak diem dulu, jangan minta fatwa haram gitu. Kita ini sama-sama rakyat. NU-nya rakyat, yang lain juga rakyat, yang turun demo juga rakyat. Gak usah saling mencaci sesama rakyat. Andai kata berbeda pandangan, lu gak turun, gak usah turun, gak usah menyerang gitu maksud gue. Susah amat sih diajak damai gitu. Toh yang, masa gak fakta sih minyak goreng itu langka? Fakta. Masa gak fakta sih minyak goreng dari harga 10.000, 12.000 jadi 24.000? Fakta. Masa gak fakta sih ada mafia minyak goreng? Fakta. Masa nggak fakta sih ada mandatori vaksin? Fakta. Masa nggak fakta sih bahwasanya vaksin ada zat haram? Fakta. Semuanya tentang fakta yang terjadi oleh kebijakan pemerintah. Loh, andai kata kalian pro pemerintah, nasihati pemerintah dengan caramu. Gitu. Ini fakta yang diomongin. Masa aksi menuntut Mendikbud Muhadjir Effendi membatalkan atau mencabut Permendikbud yang diterbitkan pada 12 Juni 2017 tersebut. Warga Nahdlatul Ulama resah dengan pemberlakuan kebijakan 5 hari sekolah. Kami menolak dengan keras kebijakan 5 hari sekolah karena bisa membuat eksistensi Madrasah Diniyah Takmiliyah, MDT, Taman Pendidikan Al-Quran, Pondok Pesantren dan Madrasah Formal menjadi terganggu hingga terancam gulung tikar. Nah, kemarin si Mendikbud yang baru meniadakan madrasah katanya. Kok diem? Kata Mahbub kepada wartawan di Stadion Sriwedari Kamis. Penambahan jam belajar di sekolah yang diinstruksikan Permendikbud nomor 23 tahun 2017 dinilai berpotensi menguras energi anak-anak sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan di luar sekolah. Cuman jam sekolah ditambah itu terus gimana resikonya anak-anak yang tingkat kesembuhannya 99,5% terhadap penyakit yang disebut COVID? Resiko anak-anak yang terserang KIPI akibat vaksin, nggak diomongin itu. Kenapa nggak ngomong? Giliran yang ini 2017 cuman masalah jam sekolah. Kalian protes segitu. Tentang zat haram yang dimasukkan ke tubuh anak, kalian nggak protes. Itu gimana itu coba? Nggak masuk di akal kita gitu. Ya Allah. Ayolah, sama-sama kita ini. Gua mengajak semua warga Nahdliyin yang Muhammadiyah, semua warga Indonesia, rakyat Indonesia tanpa terkecuali, apapun ormasnya, apapun sukunya, apapun agamanya, ayo melek mata kita melihat kenyataan yang terjadi di lapangan sekarang. Warga NU berharap Mendikbud lebih berkonsentrasi mengajak elemen masyarakat merancang model penguatan pendidikan karakter yang lebih baik. Bukan hanya itu, warga NU menyarankan Mendikbud lebih baik berkonsentrasi menyelesaikan masalah-masalah pendidikan nasional yang lebih krusial. Nah, sampai akhir udah panjang beritanya. Ya, ini udah panjang banget konten gua, ntar linknya gua taruh di bawah. Intinya kesimpulannya adalah yang sekarang itu kadang-kadang beda sama yang dulu. Yang dulu kayak Bu Mega nangis, sekarang nggak nangis. Pak Mahfud ngomong begitu. Ma'ruf Amin ngomong begitu. Sekarang Nahdlatul Ulama mau begitu. Ayo dong, buka mata, buka hati tentang kejadian yang terjadi sekarang ini. Semuanya lagi sengsara. Andai kata kalian pro pemerintah, nasihati pemerintah untuk mau berdiskusi dengan rakyat. Jangan gara-gara kita mungkin
menerima sesuatu dari pemerintah lalu kita nggak berani mengkritik pemerintah. Na'udzubillah min dzalik. Pertanggungjawabannya sampai di akhirat itu Tuhan. Apalagi bawa-bawa nama Nahdlatul Ulama. Berat lo itu. Berat. Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama dengan niat baik, dengan tujuan baik. Sampai di kalian sekarang ini, apakah kalian akan beginikan aja ini Nahdlatul Ulama? Ya, jangan sampai menjadi apa ya namanya ya, untuk kepentingan politik aja. Jangan dong, jangan dong. Kalian sering bilang jangan mau menjual agama demi politik. Nah ini fatwa haram. Akhirnya jual agama dong itu namanya. Iya kan? Ya udah gitu aja dari gue, nggak usah baper. Gue cuma menyampaikan keresahan hati. Ayo sama-sama. Gue ngajak semuanya. Buka hati, buka mata. Ya, akalnya yang sehat, hatinya yang bersih. Jangan melihat kebenaran itu dari sisi kelompok aja. Kebenaran adalah kebenaran. Andai kata kebenaran diucapkan oleh musuh kita, maka kita akan katakan benar. Andai kata kesalahan diucapkan oleh kelompok kita, kita akan katakan salah. Gulil haq walau kana murran. Gua Babe Aldo minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah, waradha wal inayah, walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi yuk, ngopi gitu. Dulu boleh, sekarang haram. Ngopi.